korban pencurian motor menjadi tersangka. Begini pendapat hukum advokat Bung Raja. Selamat sore sahabat media sosial semua, bertemu lagi dengan advokat Bung Raja. Salam keadilan. Saya ada membaca berita di beberapa media online dengan judul viral korban pencurian motor di salah satu daerah malah menjadi tersangka. Kemudian ada lagi judul berita korban pencurian sepeda motor jadi tersangka. Nah, banyak yang bertanya kepada saya, Bung Raja, bagaimana pendapat Bung Raja tentang viralnya korban yang menjadi tersangka? Sebelum saya menjawab, saya ingin bertanya kepada sahabat semua. Ketika kita melihat seorang yang kita duga sebagai pencuri, sepeda motor kita terparkir, kemudian ada orang yang membawa kabur sepeda motor tersebut tanpa izin kita, itu namanya apa? Karena dalam berita tersebut yang saya baca, yang diduga sebagai korban memarkirkan sepeda motornya, kemudian datanglah orang yang diduga sebagai maling atau pencuri tersebut membawa kabur sepeda motornya. Setelah dia teriak, dikejar, orang yang diduga sebagai pencuri tersebut mengacungkan senjata tajam. Karena itulah si korban berteriak sehingga mengundang perhatian masyarakat. Masyarakat ikut mengejar orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian tersebut dan akhirnya dihakimi oleh massa. Nah, dianggaplah si korban ini melakukan aksi provokasi terhadap orang yang diduga mencuri sepeda motor tersebut dan mengakibatkan orang yang diduga sebagai pelaku pencurian tersebut meninggal dunia. Kemudian dijadikanlah tersangka yang awalnya menjadi korban pencurian sepeda motor ini. Pertanyaan saya kepada sahabat semua, ketika kita melihat harta benda kita dicuri orang, apa sebaiknya yang harus kita lakukan? Apakah kita bertanya sama dia, bang, sepeda motorku mau abang pinjam atau mau abang curi? Kemudian, bagaimana cara kita mempertahankan harta benda kita ketika harta benda kita diambil oleh orang lain? Apakah kita diam aja? Karena kalau kita teriak, maling-maling atau pencuri-pencuri, ketika pencuri itu dimasakkan oleh orang lain, maka kita menjadi provokasi. Katanya memang benar, ketika kita mengalami pencurian, kita dapat membuat laporan polisi. Nah, Bang Raja, bagaimana jika orang yang diduga melakukan pencurian tersebut tidak kita ketahui identitasnya? Apa bisa tetap buat laporan polisi? Bisa. Jadi terlapor itu statusnya dalam lidik. Begitu. Ya, mungkin nanti kepolisian akan mendalami kasusnya, mencari dengan bukti CCTV, keterangan saksi, dan lain sebagainya. Tapi dalam hal ini patut saya duga korban tidak memahami hal tersebut. Makanya korban demi untuk mempertahankan haknya, ia meneriaki, minta tolong kepada orang yang mendengar teriakannya agar ia bisa kembali mendapatkan harta bendanya, dalam hal ini sepeda motor. Nah, permasalahan ketika orang yang diduga sebagai pencuri tersebut dihakimi massa, ini jelas di luar kontrol dari korban.
Pada saat korban, ini pendapat hukum saya ya, analisa hukum saya, ketika korban meneriaki bahwasanya sepeda motornya dicuri, maka harapannya cuma satu, sepeda motornya harus kembali ke tangannya. Hanya itu. Tapi di luar kontrolnya, yang katanya massa lebih dari 100 orang diduga melakukan penghakiman, nah ini di luar kontrol korban. Menurut pendapat hukum saya, korban sepatutnya tidak dapat dijerat pidana. Karena dalam pasal 49 ayat 1 KUH pidana menyebutkan, barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan yang ketika itu melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan, kesusilaan, terhadap harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. Dalam pasal tersebut jelas terpenuhi unsur korban mempertahankan harta benda miliknya. Apakah terpenuhi ancaman serangannya? Menurut pendapat hukum saya terpenuhi. Kenapa? Yang terduga sebagai pelaku membawa senjata tajam. Ketika orang lain membawa senjata tajam kepada kita, kita tangan kosong, kita terancam nggak? Jadi oleh karena itu, menurut pendapat hukum saya, kepada rekan-rekan pengacara yang berada di wilayah tersebut, berikan bantuan hukum gratis terhadap korban yang diduga dijadikan tersangka. Andaikan itu di Kota Medan, saya akan berikan bantuan hukum gratis. Demikian pendapat hukum saya. Salam, Advokat Bung Raja.